Kura-kura merupakan reptil yang terkenal dengan tempurungnya yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Terdapat 365 spesies kura-kura yang berada di seluruh dunia, baik yang hidup di darat, sungai, laut, dan lain-lain. Makanan yang dikonsumsi oleh kura-kura berbeda-beda tergantung dari jenis dan tempat tinggalnya. Mayoritas dari kura-kura darat adalah hewan herbivora, dan kura-kura air tawar atau penyu biasanya merupakan hewan omnivora. Kura-kura tidak memiliki gigi untuk memotong makanan, melainkan memiliki paruh mirip dengan burung. Meski terlihat lambat, beberapa kura-kura, terutama kura-kura air tawar, mampu berenang sangat cepat loh. Selain fakta-fakta di atas, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai kura-kura. Oleh karena itu, yuk kita simak pembahasannya. Banyak dari kita yang menganggap bahwa kura-kura dapat keluar dari tempurungnya. Namun faktanya, tempurung kura-kura merupakan bagian dari tubuh kura-kura itu sendiri. Tempurung kura-kura tersusun lebih dari 50 tulang yang merupakan gabungan dari tulang rusuk dan tulang belakang. Tempurung kura-kura akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kura-kura itu sendiri. Berbeda dengan kelomang yang dapat berganti tempurung mereka karena tidak terus tumbuh. Kura-kura memang merupakan salah satu hewan yang dapat hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun, tidak semua jenis kura-kura dapat hidup lebih dari 100 tahun loh. Misalnya saja jenis kura-kura Brazil yang sering dipelihara oleh manusia hanya mampu bertahan hingga selama 20 hingga 40 tahun, tergantung dari makanan yang dikonsumsi serta kondisi tempat tinggalnya. Kura-kura sangat identik dengan hewan yang berjalan dengan lambat. Misalnya saja, kura-kura Galapagos yang hanya mampu berjalan 1,6 km per jam. Namun, tidak semua kura-kura lambat loh. Rata-rata nih, kura-kura dapat berjalan dengan kecepatan 6 km per jam dan mampu berenang dengan kecepatan 35 km per jam. Bahkan, mereka dapat berjalan lebih cepat lagi, terutama bagi kura-kura jantan yang sedang tertarik dengan kura-kura betina. Rekor kura-kura dengan umur terpanjang di dunia dipegang oleh kura-kura raksasa berjenis Giant Aldabra yang bernama Adwaita. Adwaita meninggal pada tahun 2006 di kebun binatang Alipur, India. Alligator snapping turtle merupakan kura-kura dengan gigitan paling berbahaya di antara semua jenis kura-kura yang ada. Kura-kura karnivora ini memiliki kekuatan rahang yang kuat, yaitu menghasilkan tekanan gigitan sebesar 650 Newton. Alligator snapping turtle memiliki paruh yang kuat dan sangat tajam yang berguna untuk mencabik dan mencengkeram mangsanya. Pada dasarnya, kura-kura bernapas dengan menggunakan paru-paru. Namun, ada loh kura-kura yang memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu dapat bernapas melalui duburnya. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh Fitzroy River Turtle yang merupakan kura-kura air tawar. Kura-kura yang satu ini dapat bertahan di dalam air dalam waktu yang lama, karena kemampuannya dapat bernapas dalam air lewat duburnya. Kura-kura ini dapat menarik napas sebanyak 15 hingga 60 kali per menit. Dengan kemampuannya ini, Fitzroy River Turtle mampu bertahan di bawah air selama 3 hari tanpa mengambil napas ke permukaan air. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah hewan berdarah dingin ini memiliki telinga? Faktanya, kura-kura ternyata memiliki 3 telinga loh. Berbeda dengan mamalia yang punya telinga yang tampak langsung di samping kepala. 2 telinga kura-kura terletak di samping kepala yang berbentuk lubang kecil, dan satunya lagi terletak di dalam hidung.
dengan hewan lainnya, kura-kura tidak memiliki gigi untuk memotong makanannya. Kura-kura akan memotong makanannya dengan paruh mirip burung yang ia miliki. Makanan yang dikonsumsi pun berbeda tergantung jenis dan tempat tinggal kura-kura itu sendiri. Mayoritas kura-kura merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Namun, berbeda dengan kura-kura air tawar atau penyu, yang merupakan hewan omnivora atau pemakan segalanya. Kura-kura secara menyeluruh hidup di penjuru dunia, kecuali benua Antartika, yang memang tidak mendukung kehidupan kura-kura di sana dikarenakan suhunya sangat dingin. Keunikan lainnya yang dimiliki kura-kura ialah memiliki indera penciuman yang sangat tajam, serta indera penglihatan yang juga baik sekali. Hal ini sangat membantu untuk menemukan mangsanya. Terkenal dengan tempurungnya keras, tempurung kura-kura memiliki susunan yang terdiri dari 50 tulang, di mana tulang rusuk, tulang bahu, serta tulang belakang yang menyatu bersama-sama dan membentuk tempurung di luar tubuhnya yang keras terbuat dari protein keratin berserat. Dari tempurungnya kura-kura dapat memberi petunjuk tentang cara hidupnya. Tempurung yang keras pada hewan yang hidup di darat, di mana bentuknya yang membulat kubah, menyulitkan bagi predator yang ingin menghancurkan tempurungnya. Tetapi ada juga spesies lain yang memiliki tempurung lentur serta datar, yaitu kura-kura di benua Afrika. Hal ini dapat membuat mereka mudah bersembunyi di antara bebatuan. Kura-kura sama halnya dengan berbagai hewan lainnya, yaitu mengalami evolusi dalam hidupnya. Konon disebutkan bahwa kura-kura pada awalnya berasal dari kura-kura protopurba atau Eonotosaurus africanus. Ternyata secara struktur fisiknya pun berubah, termasuk mengenai fungsi tempurungnya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh T.R. Leeson mengatakan bahwa ada perbedaan bentuk dan fungsi dari tempurung yang dimiliki kura-kura. Pada awalnya, tempurung kura-kura purba justru difungsikan sebagai cara dalam menggali tanah, sehingga mereka dapat melarikan diri apabila berada dalam situasi yang sulit. Beberapa orang mungkin masih ada yang menaruh rasa penasaran mengenai tempurung yang dimiliki kura-kura. Memang sekilas tampak sangat unik untuk melihat apa yang ada di dalam tempurung kura-kura. Ternyata, tempurung kura-kura berisikan tulang rusuk, termasuk untuk area leher, buntut, hingga keempat kakinya, seperti dikutip Eat the Woods. Jelas saja mengapa tempurung kura-kura memiliki fungsinya yang sangat penting, sebab dapat menjaga organ dalam ataupun area internal dari kura-kura. Sebagai area tubuh yang penting, tentunya kura-kura akan sangat berpegang teguh pada tempurungnya. Selain itu, kura-kura bukanlah hewan yang akan mengganti tempurung apabila sudah tumbuh dewasa. Melansir Tortoise Owner, kura-kura justru akan tumbuh bersama dengan tempurungnya. Hal inilah yang membuat tempurung kura-kura juga akan turut berkembang seiring bertambahnya usia, sehingga akan terus menjadi proteksi utama dari hewan lucu ini. Keunikan lainnya, ada juga kura-kura yang berleher panjang, memiliki bobot kira-kira 20 kg saja. Dan untuk kura-kura leher panjang dewasa bisa tumbuh sampai 3 kaki panjangnya. Puncaknya, ketika dewasa, leher kura-kura dapat mencapai 3 kaki. Dengan banyaknya spesies yang ada, jenis kura-kura herbivora atau pemakan tumbuhan memiliki keunikannya tersendiri. Tumbuhan favoritnya ialah rumput laut.
Pada bahasa Inggris, kura-kura yang hidup di laut disebut turtle, dan kura-kura yang hidup di daratan disebut tortoise. Perbedaan yang mencolok terdapat pada kakinya. Jikalau kura-kura laut memiliki sirip, namun tidak dengan kura-kura darat. Kura-kura ini banyak menggali. Mereka memiliki kaki depan yang kuat dengan kuku yang tajam dan kokoh, yang membantu mereka membuat banyak kemajuan saat menerobos tanah yang kering. Kulit bersisik mereka melindungi mereka dari pekerjaan menggali berat yang mereka lakukan. Entah itu menggali terowongan untuk tinggal atau membuat alur di pasir untuk menangkap air hujan. Kura-kura gurun menyimpan air yang membantunya hidup di lingkungan yang panas dan kering. Setelah meminum banyak air hujan, kura-kura gurun dapat menyimpan air ekstra di kandung kemihnya untuk digunakan kapanpun ia membutuhkannya. Serta cangkangnya yang lapang membantu reptil ini menjaga suhu tubuhnya tetap normal, sehingga dapat beradaptasi dengan panas ekstrim di gurun. Kura-kura gurun hidup di bagian barat daya Amerika Serikat dan bagian barat Laut Meksiko. Secara khusus, mereka tinggal di gurun Mojave dan Sonora. Lingkungan gurun ini memiliki suhu yang terkadang jauh lebih tinggi dari 105 derajat Fahrenheit dan curah hujannya sangat sedikit. Kura-kura mata-mata atau yang memiliki nama ilmiah Chelus fimbriatus memiliki tubuh yang disesuaikan dengan baik dengan kehidupan air di antara daun dan puing-puing tanaman. Tubuh yang kasar dan berlubang, kepala dan lehernya besar dan rata, ditutupi dengan banyak tonjolan, kutil, pinggiran kulit, dan punggung yang berbukit. Menurut laman Atlantic City Aquarium, fungsi dari penutup kulit pada kepala dan leher masih diperdebatkan. Diketahui bahwa penutup ini mengandung saraf yang merespon rangsangan, kemudian dikirim kembali ke otak yang membantu mendeteksi mangsa. Penutup atau jumbai juga membantu kamuflase kura-kura dari mangsa, melayang dan mengikuti arus air atau gerakannya sehingga seolah-olah tertutup oleh gulma atau ganggang. Alih-alih berburu, kura-kura mata-mata lebih suka menunggu mangsanya mendatangi mereka. Kebiasaan kura-kura mata-mata berada di dekat tumbuhan dan tampilan fisiknya sangat berguna untuk membantu hewan ini dalam mendapatkan makanan. Ketika ikan mendekat, kura-kura akan merentangkan lehernya dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menciptakan ruang hampa. Kemudian, kura-kura mata-mata akan mengeluarkan air dan menelan bulat-bulat seluruh mangsanya, karena secara fisik hewan ini tidak dapat mengunyah. Karena memang populasi kura-kura Brazil sekarang ini ada banyak sekali, maka keberadaannya justru menjadi ancaman serius bagi binatang yang lainnya. Bahkan, kura-kura ini lambat laun mulai menguasai habitat alami kura-kura lokal. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di kawasan tambak, kura-kura Brazil juga seringkali menjadi hama yang meresahkan nelayan, karena suka menggondol ikan di tambak. Sehingga biasanya para nelayan tambak justru senang kalau melihat ada orang yang sedang mencari kura-kura. Fakta yang satu ini juga masih jarang diketahui oleh orang awam. Bukan sulap ataupun sihir, kura-kura memang mampu bertelur walaupun sebelumnya tidak melakukan perkawinan. Hal ini pun dialami oleh si kura-kura Brazil. Jadi, Anda tidak boleh kaget kalau suatu hari kura-kura Brazil betina yang Anda pelihara tiba-tiba bertelur sendiri meskipun tak ada pasangannya. Sebab kenyataannya kejadian tersebut sangat lumrah. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan tadi bersifat infertil dan tidak bisa menetas ya. Itulah fakta-fakta unik tentang kura-kura yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.